Neo Historia membuktikan keberadaan Nyi Roro Kidul. Adanya kapal Jerman di Wonosobo. Kembali lagi di Info A4. Kertasnya A1, infonya A4. Yes. Gimana mau? Iya nih, Episode lagi berapa nih? episode ke-4 kayaknya ya. 4 kayaknya. Iya, udah 4 episode aja. Kita bahas apa ya kali ini? Wah, bahas apa ya? Banyak Yang lah lagi- kalau politik-politik. Iya, ini yang paling baru nih gua dengar Pak Hasto ketangkep. Waduh. Iya. Iya. Baru Katanya nih ditangkap beritanya. sama KPK atau dijadikan tersangka semua. Enggak, belum tangkap belum. Oh, belum tangkap. Belum tangkap. Belum, baru tersangka. Baru tersangka. Baru tersangka. Nah, gue tuh uniknya tuh gue tahu Pak Hasto jadi tersangka itu bukan dari media online, Oke. info dari Partai Sosmed. Oh, akun Twitter ya, akun Twitter Iya, Partai Sosmed ya. akun Twitter Partai Sosmed. Ah, jadi Iya, dapat info A1 dia. iya tiba-tiba Iya. info satu tiba-tiba cekir langsung jadi tersangka. Nah, ngomong-ngomong soal Partai Sosmed nih, gue tuh selalu ngerasa ya perdebatan Twitter itu awal selalu berawal dari Partai Sosmed, Ram. Partai Sosmed ya, kayaknya semua sumber-sumber informasi nih politik-politik dari Partai Sosmed ya. Nah iya, banyak banget yang udah pernah ribut sama Partai Sosmed. Kayak siapa aja sih yang lu inget, Ram? Gue nggak terlalu ngikutin sih sejujurnya. Oh, bukan bocah Twitter ya? Bukan. Ya, tapi yang gue tahu saingannya Partai Sosmed, Partai Coklat mungkin. Bukan. Bukan ya? Bukan. Oh bukan. Ada satu nih, saingan Partai Sosmed yang kalau misalnya ini orang blunder nih, akun blunder, pasti Partai Sosmed nyerangnya begitu. Oh. Langsung di doxing semua informasinya, apa sih namanya, alamatnya di mana, siapa-siapa jadi belakangnya, Oh, gitu? sama kontroversinya di doxing semua nih. Oh jadi langsung Iya. bisa ke-track nih siapa di belakang orang-orang kayak Partai Sosmed gitu-gitu. Nah, tapi ini musuhnya. Iya, musuhnya Partai Sosmed nih. Kan ada banyak. Ada banyak, sebenarnya salah satunya yang mungkin nyebelin bagi Partai Sosmed. Oke. Ya, bolehlah kita ajak Ngobrol kali ya? Hah? Ajak ngobrol kali ya? Undang aja kali ya? Untuk ngomongin Partai Sosmed gitu. Iya, ini dia Neo Historia. Wah. Pakai dipanggil ya kali ini ya. Iya. Orangnya nggak awas soalnya sama briefing. Halo, selamat siang, Mas. Halo, selamat Halo. siang. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Selamat Oke. siang. Selamat siang. Silakan dipakai. Silakan dipakai mic-nya. Tadi dari jalan sana, waktu mas-mas ini ngobrol soal Partai Sosmed, tiba-tiba ada suatu gejolak kayak spider sense gitu, langsung mendorong saya untuk datang ke sini. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Oh, langsung pengen ngomongin Partai Sosmed. Iya. Emang ini tabiat musuh. Boleh gitu tehnya tinggalan. Kayaknya ketinggalan. iya. Mic-nya. Nah, cocok. Iya. Sama mic-nya agak kebalik sepertinya, Mas. Oh Nah, iya. Ini kan teh ya, jadi kita Salah. Ya kayak gitu. sip. Iya, ini belum minum-minuman Cina kita. Wah, Iya. langsung ini aja. Betul. Jadi sejarahnya ini kan dari Kaisar Senong ya. Jadi suatu hari ada daun teh jatuh di air panasnya gitu. Jadi dia kemudian mencoba air panasnya, kok enak banget gitu. Sejak itu ditemukanlah teh sebagai minuman. Apalagi kita tinggal itu di daerah Pondok Cina. Iya. Oh. Dia tinggal di Pondok Cina. Iya. Bersama orang Cina. Wah, kalau saya mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia yang taat terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Oke, berarti Merdeka. bukan Cina baik hati ya? Wah, mana es krimnya? Oh iya, mana es krimnya? Jadi Neo Historia ini kayak tahu semua sejarah, kayaknya sampai sejarah Iya. pun tahu. Iya. Ya, Sesuai namanya ya. ya. Jadi kami itu sebuah media yang bertujuan untuk memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan, gitu. Oke. Jadi kalau mau dibilang tahu semua sejarah, tentulah kita masih perlu belajar karena sejarah itu kan subjektif ya, itu pertama. Tidak pasti tidak lepas dari yang namanya bias. Oke. Pasti ada saja biasnya gitu ya kan. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita kumpulkan referensi sebanyak mungkin,
kita olah menjadi masakan yang enak dimakan gitu. Oh, tapi agak berat tugasnya ya kalau menceritakan sejarah dengan menyenangkan. Menceritakan sejarah 98 gimana? Gimana menyenangkannya? Gimana menyenangkannya? Oh Iya, tidak, kami terbakar. Spesialisasinya Daniel. Yaitu umpamanya ada satu tulisan bentuk konten. Oke. Dia bisa bikin meme yang ya terutama Gen Z ya dan gen di bawahnya Alpha itu bisa ketawa. Baru ngebaca. Nah, kalau buat yang lebih tua, kalau pengamatan kita pribadi sih meme-nya kurang masuk. Yang tua itu yang lebih tua biasanya langsung baca itunya, sejarahnya. Tapi kan karena memang pasar kita tuh anak-anak muda dan muda sekali. Jadi cara pengemasannya ya tadi Iya. dengan meme, dengan Iya. komedi, Iya. lebih masuk. Yes. Apalagi Daniel kan memang latar belakangnya itu kan ya apa marketing apa itu bisnis, Ya, manajemen bisnis ya sebenarnya latar belakang saya. dan saya sendiri sebagai penjual buku juga. Oh. Ya. Siap. Nah, Neo Historia ini menarik nih sebenarnya karena Ya. seperti yang tadi dibilang, bahas sejarah itu biasanya tuh ngebosenin. Karena biasanya ya kita tuh selalu tidur tuh kalau dari pelajaran matematika sejarah. Iya nggak sih? Iya. Ya, pengalaman Ya. pribadi betul. Iya, iya. Karena apa ya, bahas sejarah itu banyak orang ngerasa kayak ngapain sih bahas sejarah? Iya. Kayak itu kan udah di masa lalu, ngapain sih bahas-bahas masa lalu? Ntar dibilangnya nggak bisa move on. Nah, tapi kenapa sih kalian tiba-tiba tertarik untuk ngebahas soal sejarah? Kenapa specifically neo historia, nggak neo mathematics lah, neo apa sosiologi, neo bahasa Indonesia nggak tahu? Apa karena latar belakang pendidikannya juga sejarah atau gimana? Sekarang saya mau tanya, Mas Rehan kenapa bisa ada di sini? Tadi berangkat dari rumah, Tadi berangkat dari rumah. Itu terjadi sekarang atau di masa lalu? masa lalu sih. Masa lalu. Oke. Nah, Mas Rehan kenapa bisa di rumah itu? Ya. Kenapa nggak di Irlandia aja? Kenapa nggak di Kosovo aja? Karena orang tua saya lahir di Irlandia. Lahir di Indonesia. Di Kok tiba-tiba di Irlandia. blasteran? Kok tiba-tiba jadi blasteran? Nah, Mas Rehan kenapa orang tuanya bisa lahir di Indonesia? Karena keturunan. Kakeknya lagi. Karena kakeknya, leluhur kan? Iya. Nah, kalau kita tarik lagi, itu kan semua konsekuensi sejarah ya, Mas ya? Jadi Iya, kalau iya. kita memisahkan sejarah dari kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjelaskan kenapa kita ada di sini? Iya. Kalau kita memisahkan sejarah dari kehidupan kita, nanti masa depannya kita bagaimana kita bisa menjalaninya gitu ya kan? Hari ini kan akan jadi sejarah di masa depan juga, Oke. gitu. Betul. Jadi kalau sampai kita mengatakan sejarah itu sebagai hal yang tidak penting, menganggapnya nggak bisa move on lah, tinggal di masa lalu mulu lah, itu kan. Bagaimana caranya kita bisa belajar untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik? Tentu harapan kita semua dong, someday ya kan, kita semua berada di posisi yang lebih baik. Meskipun sekarang beritanya sangat-sangat tidak mengenakkan ya. Tapi saya percayalah, kita semua punya harapan yang baik untuk Indonesia ini. Dan untuk mencapai harapan itu, apalagi kalau bukan belajar dari sejarah. Oh. Dari kita mengenal Indonesia dari sejarah. Kita mengenal bagaimana nanti kita bisa menghadapi tantangan di kedepannya itu lewat sejarah juga. Sama seperti Soekarno belajar sejarah untuk mempersiapkan landasan filsafat negara Indonesia. Muhammad Hatta, Sultan Syair, mereka juga belajar sejarah. Makanya kita hari ini hidup di sebuah negara namanya Indonesia. Nah, Neo Historia Indonesia, kami percaya dalam sejarah itu terkandung banyak hikmah gitu ya kan, yang bisa kita pakai di dalamnya. Tapi kalau misalkan sejarah itu disajikan membosankan, itu ibarat kita sudah menyediakan bahan-bahan yang premium, bahan-bahan dengan harga yang sangat mahal. Tapi kalau salah masak, nggak enak. Buat apa juga kita makan makanan itu? Sama seperti sejarah. Saya yakin dari semua sumber-sumber yang ada, itu bisa kita olah baik-baik. Kemudian kita sajikan agar orang-orang itu ter-engage gitu ya kan, sama sejarah gitu ya kan. Supaya someday mereka itu bisa semakin menghargai sejarah, bisa semakin menghargai masa lalu mereka, belajar dari sejarah untuk mempersiapkan masa depan yang cerah. Wes, Oh, iya, keren banget, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Pak Ahok. Wah, lo. Salah. Kok identitas saya diganti tiba-tiba? Bukan ya? Nanti saya ke Pulau Seribu loh, Mas. Oh iya, aduh salah. Nanti Salah. nanti blunder. Iya, nanti blunder. Nah, ngomongin soal berita tidak mengenakan blunder. Kita langsung bahas nih langsung. Just.
Karena mulai muncul nih. Ini Siap, kita siap. mulai yang ringan-ringan dulu deh. Salah satu kontroversi di kalian tuh adalah memperkenalkan sejarah dengan menyenangkan. Justru jadi hal utama yang kalian lakukan itu menjadi kontroversi. Kenapa? Karena kalau saya baca-baca banyak ahli sejarah tuh nggak seneng sama kalian karena dibilang kalian mereduksi, mengurangi sejarah. Dibilang pembahasan sejarah tuh harus serius, nggak bisa kayak main-main kayak gini mah menistakan sejarah. Ini berarti ada dua orang Chinese yang menista ya. Satu menistakan sejarah. Surah nomor berapa? Iya, jadi kepikiran bagaimana kalian memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan pakai meme, pakai reels, dan apa kalian nggak berpikir kalau nulis sejarah tuh harus di jurnal kok, makanya dari itu gue harus bikin jurnal sejarah atau kayak gimana? Pernah nggak sih kayak kepikiran kayak gitu? Pertama sekali saat membicarakan tentang sejarah tentu harus mengikuti metodologi yang ketat juga. Itu kami setuju. Kenapa? Karena yang membedakan mitos dengan sejarah itu adalah metodologinya. Makanya kemudian Herodotus menuliskan tentang historis, ya kan? Yang membedakan mana mitologi, mana sejarah gitu. Jadi artinya terpisah dua jenis alam pikiran, yaitu alam pikiran mitos, yang mitologi seperti Dewa Zeus dan lain sebagainya yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya karena metodologinya itu nggak ada. Sementara sejarah itu dikonsepsikan dalam bentuk ilmiah, alam pikiran yang ilmiah. Maka itulah kemudian Herodotus itu menciptakan metodologinya gitu ya kan, yang sampai sekarang itu masih kita pakai sampai sekarang. Makanya kenapa Herodotus itu disebut sebagai bapak sejarah. Jadi kalau sampai Neostoria tidak menghormati metodologi itu, Neostoria tidak pantas untuk memakai nama Historia. Mending jadi neomitologi aja gitu ya kan. Seperti yang dituduhkan ya kan saat kita membahas soal agama. Ternyata ada orang yang menganggap agama itu bagian dari mitos. Ya itu bagian dari kebebasan berpendapat lah. Setiap orang itu bebas berpendapat. Ya, itu kan sudah beda worldview. Iya. Oh iya, beda worldview. Jangan ngomongin worldview di sini, Mas. Berat Mas. Berat Mas. Gue nggak ngerti itu apaan. Nah lanjut lagi. Ini aja orangnya roaming, Mas. Roaming. Ini SL di Malaysia atau di mana nih? Ini Kok mah sampai lebih ke roaming? Aksis tapi di Wonosobo, Mas. Waduh, Wonosobo negara lain toh. Enggak, bukan negara lain, masihnya jelek aja. Oh. Nah, lanjut lagi. Jadi kami paham memang banyak kritik yang masuk ke Neostoria, tapi saya menghormati kritik tersebut. Saya menghormati pendapat tersebut karena pertama, saya backgroundnya bukan lulusan sejarah. Saya backgroundnya itu mahasiswa manajemen bisnis. Kenapa aku ambil manajemen bisnis? Karena pengen masuk sejarah tapi nggak diizinin sama orang tua. Katanya kok mau ambil sejarah gitu, nanti dapat duitnya dari mana gitu. Sekarang malah punya media sejarah gitu ya. Mungkin kedepannya saya mungkin ingin mengambil S2 sejarah sih. Atau mungkin S1 sejarah, mungkin nanti tergantung bagaimana nanti kedepannya bagaimana gitu ya kan. Tapi saya punya ketertarikan sangat khusus terhadap sejarah karena dari kecil, dari saya masih SD, saya itu suka ke perpustakaan itu ambil buku sejarah. Oh, jadi emang minatnya emang dari kecil nih udah baca buku, Betul. mengamati sejarah gitu ya. Iya, jadi saya boleh dibilang seorang penikmat sejarah. Jadi saya kemudian suatu hari berpikir, sejarah ini sebenarnya menyenangkan. Tetapi bagaimana kalau kita bisa bikin lebih menyenangkan? Makanya kenapa motonya Neostoria kan sering dilihat ya kan, Neohistoria memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan. Itu bisa kita bedah satu-satu. Posisinya Neostoria itu di mana? Pertama, Neohistoria memperkenalkan. Kita itu posisinya sebagai entitas yang memperkenalkan. Kita itu pintu gerbang ke dunia sejarah, bukan pusatnya gitu. Jadi mungkin ada tuduhan dari teman-teman sejarawan, mungkin masih kurang mengenal lah dari Neostoria itu tujuannya apa gitu. Beberapa mungkin menuduh kalau Neostoria itu ingin menjadi pusat sejarahnya gitu. Ya kan? Jadi sumber-sumber yang ada itu berasal dari Neostoria. Jadi Neostoria itu dianggap ketika salah, itu dianggap menipu publik gitu ya kan. Memang kami akui pernah ada kesalahan redaksi juga, tapi insya Allah itu kalau ada kesalahan pasti kami perbaiki. Alhamdulillah banyak kesalahan juga itu kita perbaiki juga gitu. Nah itu makanya kemudian positioning ini yang penting supaya tidak salah menilai Neostoria ini di mana. Neostoria posisinya itu sebagai pintu gerbang sejarah. Jadi teman-teman yang awalnya gak suka sejarah, jadi suka sejarah setelah lewat pintu gerbang Neostoria itu.
Oke. That's why Goalsnya itu ya? Goalsnya itu. Goalsnya itu. Neohistoria memperkenalkan sejarah. Sederhana sebenarnya. Sederhana, Betul. tapi kuat message-nya dengan lebih menyenangkan. Lebihnya itu juga emphasis yang perlu. Kenapa? Menyenangkan. Sejarah itu menyenangkan, Mas, untuk dipelajari. Memang sejarahnya belum tentu menyenangkan. Contohnya kayak pembantaian di Nanjing atau kita let's say 98 yang paling dekat ya kan. Iya. Itu kan nggak bisa dibilang menyenangkan. Iya. Tapi kita bisa membuat proses belajar itu menyenangkan. Jadi bukan kisah sejarahnya yang menyenangkan, tapi proses belajar itu yang menyenangkan. Biar orang tertarik, biar orang betah dengerin. Iya, biar orang tetap engage dan mereka bisa mendapatkan hikmahnya secara semaksimal mungkin gitu. Oke. Itu kan tujuan kami gitu. Tapi mungkin saya paham mungkin bagi banyak beberapa kawan-kawan yang mengkritik Neohistoria mungkin masih kurang paham. Kira-kira Neohistoria ini apa sih gitu? Apakah Neohistoria ingin memonopoli sejarah? Apakah Neohistoria ingin menjadi penguasa dunia? Mungkin ada pandangan-pandangan yang terbentuk akibat prasangka buruk gitu ya kan. Oke. Hanya menghasilkan kritik-kritik yang mungkin kadang tepat sasaran. Tapi kami harus akui banyak kritik juga yang tepat sasaran. Contohnya soal metodologi, dulu kami memang memiliki metodologi yang cukup kacau. Makanya sekarang puji Tuhan tuh saya rekrut beberapa teman juga yang puji Tuhan membantu lah gitu untuk menyusun bagaimana metodologinya supaya lebih rapi gitu ya kan. Nah dulunya itu mungkin karena saya masih awam ya, saya kan bukan backgroundnya dari sejarah, jadi banyak kesalahan yang saya buat dalam hal itu gitu. Jadi lama kelamaan ya kami belajar dari proses belajar sejarah kan itu berkembang bertumbuh, belajar dari sejarah, belajar dari kesalahan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik kan tujuan sejarah itu ya. Kalau mau ke Mas Gamal nih, latar belakangnya gimana Mas? Apa cuman disuruh-suruh Cina doang? Waduh. Iya, jadi kalau saya di Neohistoria itu lebih banyak ini tugasnya itu kalau umpamanya ada teks-teks Arab gitu kan, itu saya yang koreksi karena memang latar belakang saya itu lulusan madrasah aliyah negeri, sama dulu pernah di ini Libya, sekarang udah jadi institut, itu kelas jauhnya Universitas Imam Muhammad bin Saud walaupun tidak sampai lulus. Tapi memang ini juga kalau ada artikel-artikel tulisan di Neohistoria atau caption dari meme-meme yang ngambil dari kitab-kitab bahasa Arab, itu saya nukil kemudian dibahasakan dengan bahasa yang biasa dipakai di Neohistoria. Itu contohnya kalau saya tuh banyak menukil ya, menerjemahkan gitu kan, tapi nerjemahinnya tuh terjemah santai. Contohnya dari ini beberapa sisi kehidupan Imam Syafi'i, terus teladan yang bisa kita ambil apa gitu kan, atau enggak ini jenis-jenis korps militer di masa awal Islam gitu, di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, Khulafaur yang 4 gitu. Atau praktek-praktek intelijen militer di masa awal Islam. Itu kan di Indonesia masih jarang yang bikin, yang nulis, apalagi ada meme-nya kan. Nah, ini buat ini Pak Daniel ini. Nah, cerita awal ketemunya gimana? Apa memang teman dari dulu atau ikut ngebangun Neohistoria dari awal atau gimana? Ya, jadi kita itu ketemunya tuh dulu kan Neohistoria itu kami di Facebook ya maksudnya. Iya, ketemu di Facebook sebenarnya. Tapi itu udah lama, tahun berapa sih? 2020 awal ya. Ya, jadi sebelum corona itu aku udah kenal Mas lewat teman-teman gitu di Facebook kan. Tapi kita kan baru benar-benar buka ruang baca Neohistoria kan di tempatnya Mas Gamal kan di pertengahan 2020 ya. Oh iya. Waktu ini awal-awal PPKM. Iya, awal-awalnya gitu. Waktu itu masih banyak lah ya yang pakai kalung bisa sembuhin COVID, nanti lewat doa bisa sembuhin COVID gitu ya kan. Oh gitu. Jadi itu pertemuan dengan Mas Gamal itu lewat Facebook awalnya sebenarnya. Dan memang kita ini sama satu kawan lagi itu memang tinggalnya satu atap. Satu atap. Iya. Satu gedung. Oke. Nama gedungnya ada kok di mapnya Neohistoria. Namanya apa tuh? Kos Java.
Kos Java. Iya, tapi isinya mayoritas Cina. Nah, Jawa-Jawanya. Iya. Ya kan biasanya Jawa pembantunya. Ya kan Cina Jawa juga banyak. Iya. Soalnya kalau Cina itu bikin toko biasanya pakai nama-nama Jawa. Selawase Asri. Iya, selamat. Iya, Pas iya. dicek masuk Toko Jaya Baru. Iya, pas masuk toko isinya itu Antoni Sari. Sali. Atau enggak Daniel Lim. Daniel Lim. Iya, Java Kos maksudnya Daniel Lim juga ya. Iya. Oke. Betul. Nah, kita masuk ke bagian kontroversi nih. Aduh. Aduh. Langsung nih. Nggak apa-apa, nyeruput dulu aja. Oh iya, sip. Kita kasih yang Apa ringan siap dulu kali mental? ya. Oke, ini gue kasih yang ringan dulu mungkin sedikit. Ya. Ada metodologi sejarah baru, yaitu membahas sejarah dengan astral projection. Kalau kalian pernah nonton Detektif Astral, Ya. kalian pasti pernah nonton ini. Bagaimana membahas sejarah dengan merogoh sukmo. Kalau dalam bahasa Jawa kayak sukmanya terbang gitu, habis itu kembali ke masa lalu. Oke. Nah, kalian kan sebagai media sejarah yang emang membahas sejarah, bagaimana kalian melihat itu? Dan kalau nggak salah ya, kalian tuh dulu pernah punya ini kan, sebuah bukan kolom sih, akun yang ngebahas soal mistik. Nah, bagaimana kalian ngeliat kayak gitu? Kalau saya sih mau merujuknya ke logika mistikanya Tan Malaka ya. Kembali lagi kalau kita mau bicara soal filsafat Indonesia, kita tak boleh lepaskan nama beliau sih dari sana sih. Mistika di Indonesia itu ya sudah bagian dari budaya lah, gitu ya kan. Jadi ya merogoh sukmo dan lain sebagainya itu kan bagian dari kearifan lokal. Yang terkadang itu melawan arus pemikiran filsafat barat pastinya. Karena kan harus ada pembuktian, preposisi, a priori, dan lain sebagainya gitu. Kalau yang namanya jin, hantu, merogoh sukma itu kan di luar filsafat ya. Kita malah bisa mengapriorikan hantu di ya luar kan. sains. Di luar sains juga ya kan. Bukan di luar filsafat, di luar sains. Di luar sains ya. Tapi kalau mau dibilang secara ilmiah pun dia tidak bisa dibuktikan gitu kan. Tapi kalau kita mau menghormati sebagai budaya lokal ya harus gitu. Tapi ya metodologi sejarah dengan merogoh sukma itu bagaimana cara mempertanggungjawabkan metodologi tersebut? Iya, faktanya memang Iya. dalam proses penulisan beberapa literatur sejarah Jawa itu dipakai, itu fakta. Iya. Ya, fakta itu. Kalau saya lebih ke pemikiran Herodotus ya sebenarnya dalam Tapi kalian mengolah nggak sejarah kepikiran? gitu. Wah, ini udah ada yang bahas nih. Apa tuh arus sejarah alternatif pakai merogoh sukmo? Udah yuk belajar ini, belajar gaib. Tiba-tiba arwahnya Daniel tiba-tiba kemana gitu. Kalian nggak tertarik tuh buat kayak gitu-gitu? Sebenarnya saya pernah bercerita sama teman gua gini. Jadi dia tanyakan, Daniel, cara kamu jalan-jalan ke suatu tempat tapi dengan sangat berhemat itu bagaimana? Saya kasih tips ke mereka. Ya cari aja hotel yang berhantu gitu. Hah? Kok bisa? Kok gak takut gitu ya kan? Yeah. Saya bilang ke mereka, kalau pas saya tidur, hantunya itu muncul di depan muka saya wawancarai langsung. Dapat sumber prima. Oh Ya, iya benar. Tapi sampai sekarang saya udah tinggal di hotel, saya pernah ke Hong Kong. Jadi waktu itu dituduh ya sama orang-orang ya kan, wah ini pakai duit karyawan nih. Padahal enggak. Saya itu berhemat ekstrim sampai dapat hostel itu yang benar-benar sangat selam sekali lah gitu ya kan. Iya. Dan lihat di reviewnya itu Kandang ayam isinya. iya. Bau lagi ya kan. Dan reviewnya itu bilang katanya ada urban legend di gedung, jadi namanya itu Chungking Mansion gitu ya kan. Semoga gak dengan tak tuntut ya, tapi itu dia punya Lu urban ngomong legend pakai gitu. bahasa Indonesia. Masih beroperasi tapi. Masih beroperasi. Jadi di sana itu banyak imigran-imigran dari Filipina, dari Dubai gitu. Jadi mereka itu tinggal di sana, jadi murah gitu kan. Memang katanya gedung itu berhantu gitu. Gak ada orang asli Hong Kong yang mau tinggal di gedung itu. Jadi saya sewa lah 1 malam di sana ya kan. Naik, ya memang gelap banget gitu ya kan. Masuk, udah bau, pengap gitu ya kan. Tapi yang penting bisa tidur gitu ya kan. Kan saya tujuannya buat sehemat mungkin kayak backpacker gitu ya kan. Baru kemudian teman saya nanya, kok gak takut gitu ya kan? Kalau misalkan ada hantunya muncul, itu saya tanya sejarah langsung loh mas.
Langsung saya tanya, kamu itu hidup pas zaman apa? Oh, era Kaisar Qianlong ya? Oh ya. Kapal Inggris yang datang berapa biji? Langsung podcast ya. Langsung podcast tiba-tiba orang ini langsung datang ya udah langsung tes. Hantunya diajak podcast. Makanya, Mas kan hidup pada masa Kaisar Qianlong ya gitu. Ya kan sebenarnya kalau cara kita memahami dunia mistik ini, kalau misalnya pakai penalaran kita ya kan, ya pertama saya percaya Tuhan, saya percaya juga alam yang di lain luar kita. Tetapi alam itu kan tidak bisa dijangkau nalar kita. Kalau kita memaksakan menjangkau nalar kita untuk memproduksi sesuatu yang fana, buat apa juga? Yang namanya buku sejarah itu kan buatan orang-orang fana, manusia seperti kita yang terbatas dalam ruang dan waktu. Ngapain lah kita memakai hal yang berada di dimensi lain, gitu kan? Kita kalau membuat merogoh sukmo lah gitu dan lain sebagainya lah, setelah jadi emang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jadi ngapain dibuat? Gitu kan? Yang namanya dalam suatu proses penelitian ilmiah itu kan harus lewat proses-proses yang ada. Barulah kemudian itu ada value-nya gitu ya. Meskipun kadang value di Indonesia itu ditentukan dari seberapa bombastisnya judul buku tersebut. Ya. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Garut kota Illuminati ya. Sejarah dunia yang disembunyikan. Kan gitu. Hitler mati di Garut. Iya. Itu benar. itu tuh mungkin inti pertanyaan kita tuh itu apa Ya, Hitler katanya sih ya Hitler itu dia kabur pakai kapal selam itu langsung ke Wonosobo. Habis itu ketemu sama Mbak Inem, ya kan? Ini saya ngarang sebenarnya. Iya, enggak Wonosobo di tengah, tahu nggak sih? Nggak ada laut. Enggak, kapal selamnya itu pakai teknologi alien. Jadi kapal selamnya itu dari laut dibantu sama Nyi Kido, piu gitu ke Wonosobo. Wah, Masuk akal sih. masuk akal. Nggak mengada-ngada. Iya, ini Nggak kalau kartun ini. Kalau di ini stand up kalau disetujui semua orang bisa bikin hoax sih. ini nggak usah itu dipotong aja bagian penjelasan ini. Neo Historia sudah mulai menyebar hoax. Iya, siap. Neo Historia membuktikan keberadaan Nyi Kido. Adanya kapal Jerman di Wonosobo. Iya. Bukti arkeologinya mana? Cari sendiri sana. Iya, trust me bro sumbernya. Tapi yang menarik deh, gue jadi pengen coba data checking juga gitu. Sebagai lu pengamat sejarah, ngelihat fakta-fakta di lapangan, sejarah apa sih yang paling di masyarakat tuh paling sering salah gitu? Kayak tadi salah satunya misalkan Nazi, Hitler mati di Garut. Itu kan di masyarakat kan mungkin ada yang percaya. Apalagi yang bikin kok ada orang Dulu bukunya itu gini. laku banyak loh. Di Yang tahun mana? terbitnya Hitler mati di Garut itu. Memutar ekonomi ya Mas ya? Ya itu kalau untuk penjualannya dulu banyak gitu karena kan kelihatan tuh di Kaskus dulu kan rame tuh dibahas terus di review jumlah penjualannya segini, nggak tahu forumnya threadnya masih ada apa enggak itu. Oke. Terus apa fakta-fakta sejarah apa lagi tuh yang kayak gitu-gitu juga yang pengen banget lu lurusin gitu? Menurut Mas, Brawijaya itu ada atau enggak? Ada nih. Jalan Brawijaya. Iya. Ini kan lagi di Brawijaya. Iya, kita di Jalan Brawijaya ada. Oke, Brawijaya berapa? Brawijaya berapa gitu? Udah aku penjelas definisinya. Brawijaya sebagai toko sejarah itu ada atau enggak? Bantuan mau? Ada di Malang. Oh, toko ya? Ya, toko sejarahnya sih. Universitas Brawijaya. Sebagai toko sejarah. Tapi banyak menganggap beliau itu tokoh sejarah kan? Tapi tidak ada buktinya. Gak ada bukti sejarah tentang Brawijaya sebenarnya. Terus orang tahu Brawijaya dari mana? Nama Brawijaya itu sendiri. Tahu King Arthur gak? Tahu King Arthur itu ada atau enggak? mitos bukannya? Ya, seperti itu. Boleh dibilang Brawijaya itu adalah King Arthur-nya Indonesia. Dan dipakai namanya itu seakan-akan beliau itu benar-benar ada. Bahkan ada Gus yang klaim dari Brawijaya. Oh, aduh. Bayangin kan ada orang Inggris ngeklaim garis keturunan dari Raja Arthur. Oh, sama. Itu Iya. ini orang yang ini kan yang ada tukang es dibilang goblok kan? Wah, itu siapa tuh? Wah, saya nggak tahu. Iya. Itu ini apa? Kunci. Kalau Jokowi PKI? Emang dia baca Karl Marx? Baca Lenin nggak? Baca komik sih. Baca komik. Berarti si Juki kok.
faktanya kan seperti itu. Kadang masyarakat kita itu masih belum bisa membedakan definisi-definisi. PKI dibilang ateis lah, dibilang suka ganyang kiai lah. Memang dalam beberapa sejarahnya itu memang ada beberapa selnya itu memang melakukan teror merah lah gitu. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Memang ada teror merah di Rusia, teror merah di Jerman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sampai tidak tahu esensi daripada pengajaran mereka, ya berarti kita salah tembak juga ya kan. Jokowi dibilang PKI padahal dari kebijakan beliau itu banyak yang liberal dan sangat neoliberal gitu kan. Bahkan sekarang ya kebijakan ekonominya tidak ada campur tangan pemerintah untuk membantu UMKM sebenarnya gitu ya. Apakah itu yang dibilang PKI? Iya, gitu ya kan? Kalau dari lelaku ya istilah orang Jawa, Pak Jokowi itu jelas bukan PKI. Iya, mana apa orang PKI kalau dia setia dengan yang diajarkan di diktatnya, ya nggak ada ceritanya mau bikin kebijakan penting dirabukon. Iya. Itu kan melanggar ajaran dasar komunisme. Logika mistika aja dilawan ya. Iya. Ada mobil baru meluncur. Lucu banget, komunis percaya gaib. Iya. Iya. Dua kata lucu sih. Komunis mistik. Komunis mistik. Tapi emang di Indonesia gitu sih. Kadang ada orang ngaku ateis, cuman pas ketemu ke tempat angker, aduh takut setan. Kok bisa? Tuhan aja nggak takut, tapi setan aku takut. Tapi menarik, lu Nil menghidupi neohistoria nih dari mana nih? Duitnya gitu untuk lu punya karyawan yang harus di Apakah- atau lu punya tim yang harus di Apakah dari apartemen? apa itu maksudnya? Aduh. Wah, jadi ada kontroversi nih. Jadi katanya Neohistoria itu tadinya mau hidup dari sewa apartemen ya. Habis sewa apartemennya duitnya nggak datang, katanya ditilep. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya Neohistoria hidup dari karya karsa ya. Traktir. Traktir. Ya. Traktir. Karya karsa juga ada, tapi kita lebih fokus ke traktir fiturnya lebih bagus. Oh, berarti Itu apa maksudnya? traktir tuh kayak traktir tuh Kayak Sawari ya, tapi Kayak dia Sawari. fiturnya lebih banyak. Jadi tidak hanya menerima duit, tapi kita juga bisa kasih timbal baliknya gitu. Oh, Jadi kalau di traktir oke. itu yang pernah dukung kemarin itu bisa mengakses artikel premium loh ya Oke. di sana. Jadi ada timbal baliknya gitu. Jadi kalian dukung Neohistoria, kalian dapat artikel premium gitu. Siap. Ya, kayak beli buku lah sebenarnya. Yes, Ya, ada transaksinya. Gitu. Iya. Nah, orang-orang pasti banyak penasaran tuh soal itu dan katanya kalian mau klarifikasi nih di sini nih. Wah, ini berarti jadi momen klarifikasi juga ini ya. Bos, namanya juga info am. Podcast. Iya. Wah, senang banget saya sih diberikan kesempatan klarifikasi sih. Soalnya setiap kali klarifikasi di media sendiri dibilang bacot mulu. Iya. Kalau di Dagi kan ngomong Cina kan? Iya. Iya, di sini baru klarifikasi Neohistoria. Siap. Kalau begitu saya ingin memberikan rasa permintaan maaf yang sangat besar dulu ya untuk banyak huru-hara yang terjadi di X ya dan juga media sosial lainnya karena itu. Info A1 seperti di buku pelajaran para petugas Intel Polri, A1 itu infonya sumbernya bisa dipercaya, infonya berkualitas. Yes. Dan bisa digunakan. Kalau berarti bagi kita cuma Mana tahu nanti yang nonton ini ada pakar-pakar mikro ekspresi ya kan lihat ini pasti bohong ini. Jadi untuk menggagalkan tuh saya kayak ini Ini pasti bohong nih. Nggak kebaca. Ya nggak kebaca. Ini pasti bohong nih, matanya merem. Ya, ini Bukan. mikro ekspresi itu ilmiahnya di mana sih ya kan? Iya. Ya, tapi balik lagi. Ya, saya suka kulik-kulik sih yang mana yang ilmiah, mana yang nggak ilmiah gitu. Terus gimana? Jadi pertama sekali Neohistoria itu adalah media merdeka dan independen. Itu saya berani bilang seperti itu. Karena sampai sekarang yang kemarin yang bongkar info-info A1 yang katanya mau bongkar Neohistoria, di baliknya siapa nggak bisa bongkar-bongkar? Oke. Karena yang di balik Neohistoria cuma Gusti Allah. Wis. Filosofis banget. Tapi kalau ngomongin independen, semua media mengklaim independen, Pak. Nah, tapi kan harus dibuktikan. Atau iya. Ya. Nah, pembuktiannya Nah, bagaimana? pembuktian Pak? Nah, tuduhan yang masuk ke Neohistoria kan banyak. Agen CIA dibayar sama kedubes US, dibayar sama kedubes Rusia, dibayar sama Partai Merah, Biru, Coklat, Hijau dan lain sebagainya, kan banyak tuduhan kayak gitu. Ada juga yang bilang Neohistoria ini adalah pendirinya komunis yang dibayar oleh Cina untuk menjadikan huru-hara di Indonesia ini terjadi gitu. Jadi bisa terjadi Mana ada revolusi komunis lagi katanya. aktivis gereja. Jadi saya kan gereja juga ya. Bayangkan berarti
mau apa ya? Menggaduhkan pikiran Karl Marx dan juga pikiran Yesus gitu ya. Tapi kembali lagi kan tuduhan-tuduhan itu kan semua tidak ada buktinya. Oke. Kalau ibaratnya yang dituduh itu yang harus menyediakan bukti, berarti aku tinggal menuduh Mas Raihan PKI ya? Oh, kalau bukan PKI buktikan dong kalau Mas Raihan bukan PKI. Kan itu kan logika yang terbalik gitu ya kan. Makanya itu harus dari yang pihak menuduh yang membuktikan. Betul, orang yang menuduh yang harus membuktikan bukan yang dituduh ya kan. harusnya kan. Prinsipnya kan dalam hukum Islam al-bayyinah alal mudda'i. Jadi bukti itu harus dibawakan oleh yang mendakwa. Nah, Betul. tapi kan ada banyak tuduhan tuh yang emang benar-benar serius. Ya kalau misalnya kalian menghindar atau pakai teorem kalau yang menuduh itu harus menyediakan bukti. Nah ini masalahnya mulut terlalu liar nih, kayak misalnya wah Daniel beli apartemennya nggak untung ya, akhirnya jadinya duitnya menguap aja, habis itu nggak bayar gaji karyawan. Ya itu kayaknya pebisnis pada umumnya. Iya. Iya. Makanya memang sebenarnya ya saya sangat menghormati adanya peran pengadilan di sini sebenarnya. Kalau kita sebagai warga negara yang seharusnya tinggal di negara yang berfungsi dengan baik, kalau misalkan ada teman-teman yang merasa dirugikan, ya tinggal dituntut aja gitu ya kan, bawa ke pengadilan, case-nya yang gini, buktinya gini, Neostoria salah, putusan udah selesai gitu. Tapi kalau di sini kan boleh dibilang memakai emosi massa gitu dalam mengolah suatu informasi gitu ya kan. Contohnya seperti kemarin tuduhan apartemen lah, duit karyawan yang macet lah. Gimana gitu. tuh? Mungkin bagi orang yang belum tahu nih. Ya, kalau begitu karena memang sudah banyak ingin ingin tahu ya soal ini ya. Jadi satu-satunya nih kita bedah ya satu-satu ya. Oke. Nah, pertama sekali Neostoria itu kan dibangun dengan tanpa apa-apa sebenarnya. Kita dibangun 0 rupiah loh. Kita modalnya cuma internet doang. Kita bukanya di page Facebook awalnya, tapi lama-kelamaan berkembang. Di IG kemudian dibuka, lama-lama berkembang gitu ya kan. Tahun 2021 itu kita diancam oleh salah satu ormas dalam tanda kutip. Sebenarnya partai, tapi kita jangan sebut ya. Nah, waktu itu banyak miskomunikasi. Ya pastilah kan partai. Iya. Pasti P dong ya kan. Iya dong. Iya dong, nggak salah dong gua. Jadi waktu itu banyak miskomunikasi dan juga dari salah satu tim juga banyak ketidakpercayaan lah begitu, karena memang ini komunikasinya sangat tidak lancar itu. Iya, posisinya jauh-jauhan, beda kota, beda provinsi. Dan pada waktu itu aku baru keluar dari rumah sakit gitu kan. Jadi ada salah satu co-founder itu mungkin merasa sakit hati karena diperlakukan seperti itu, karena tidak dijawab gitu ya kan. Sertifikatnya dikirim tanpa tanda tangan yang sertifikat itu dikirim tanpa konfirmasi ke saya terlebih dahulu sebenarnya gitu. Jadi banyak miskomunikasi lah. Dan juga ya waktu kejadian itu Daniel ini lagi tepar karena demam berdarah. Iya, udah begini. Jadi memang waktu itu sangat kacau lah gitu ibaratnya ya. Iya. Jadi dari co-founder lama juga menuduh, kalian nggak diancam ormas kan, itu cuma buatan Daniel kan. Ya saya merasa bangga juga sih ya dikira membuat skenario sangat canggih dari A sampai Z gitu ya kan. Jadi mungkin beliau itu melihat kalau semua huru-hara ini sebenarnya adalah pansos gitu. Aku nggak tahu ya ini beliau ini dapat pemikiran kayak gitu dari mana gitu. Ini konflik internal juga nih. Konflik internal. Jadi antar tim itu punya mindset yang berbeda-beda lah sebenarnya gitu. Beda visi lah istilahnya. Beda visi. Dan memang saya juga akui saya punya salah juga. Saya nggak mau bilang saya ini benar, saya nggak mau. Saya salahnya itu karena sebagai leader saya itu kurang berkomunikasi. Dan akhirnya banyaklah bola-bola liar gitu ya kan. Dan meledaknya kemarin pas Oktober kemarin gitu. Nah, kayak apartemen tuh gimana tuh? Nah, lanjut ke apartemen nih. Tahun 2022 itu saya datang ke Jakarta gitu, karena basis pembaca Neostoria itu kan banyak di Jakarta ya. Jadi waktu itu saya memutuskan mau cari base camp gitu ya kan buat Neostoria gitu. Waktu itu juga kan saya tinggal di daerah Gunung Sindur, itu di Kabupaten Bogor, tapi branding seolah-olah itu masih di Serpong. Jadi memang agak kaget juga ya, ternyata di Jakarta ini banyak yang bukan tempatnya tapi dinamai sesuai tempat lain gitu. Yang bukan Cibubur dinamain Cibubur ya kan. Nah, kemudian saya waktu ke stasiun itu ada
pameran apartemen di Rawabuntu, di stasiun Rawabuntu. Jadi ya saya tertarik ya, kadang waktu itu apartemennya disubsidi dan lain sebagainya, dan saya memutuskan untuk mencicilnya gitu ya kan. Oke. Tapi ada masalahnya nih, kalau kita mencicilnya atas nama perusahaan itu tidak bisa dapat subsidi gitu ya, dijelasin sama salesnya kayak gitu bla bla bla. Oke. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk memakai nama pribadi, Ya. tetapi perusahaan yang membayarnya gitu. Jadi kita udah agree lah semuanya itu dari teman-teman manajemen juga itu semua. Waktu itu memang masih optimis banget gitu ya Di kan. kantor berarti ya? Iya, jadi base camp jadi kantor gitu ya kan. Karena waktu itu kan cukup bayar cicilan 5 jutaan gitu per bulan ya kan. Habis itu nanti udah bisa dapat tempat gitu ya kan. Dan di sana juga bisa di rumah singgah lah gitu ya buat teman-teman penulis news story yang dari luar Jakarta yang mau ke Jakarta gitu kan. Yap. Jadi saya visinya seperti itu. Oke. Dan waktu itu memang boleh dibilang saya sangat optimis lah gitu ya kan. Tetapi ternyata penjualannya tidak sesuai ekspektasi. Jadi news story itu tidak dibayar oleh siapa-siapa. News story itu benar-benar bertahan hidup dari penjualan buku, kaos, dan juga dari dukungan di traktir lah gitu kan. Kita juga ada dari market promote juga kadang gitu. Jadi benar-benar gak ada bohirnya, gak ada yang backing secara finansial, gak ada sebenarnya. Nah itu kenapa ya kan tantangan ke depan persaingan di media bakal makin sengit, terus juga kebutuhan karyawan, kebutuhan perusahaan. Apa lu nggak mau mencari Donatur. orang-orang yang tadi ya donatur, investor atau semacam apa ya? Bohir. Ya biasanya media sih jadi buzzer gitu ya untuk mengangkat berita A, ngangkat berita B itu kan ya cuan juga. Di Garam Rupiah aja ada buzzernya loh. Nggak Sekarang pada main buzzer-buzzer semua ya. Ya jujur aja ya, kita pernah ditawarin jadi buzzer sebenarnya. Oke. Tapi syaratnya itu kita harus kasih KTP, kita harus kasih surat pernyataan ini itu dan lain sebagainya, dan pakai briefing yang mereka bawa gitu. Jadi kita nggak boleh membedah itu secara ilmiah, nggak boleh. Kita benar-benar harus ikut briefing itu. Oh, jadi jadi kalau kita misalnya harus kita ikut. tiba-tiba disuruh briefing untuk bilang kalau Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu menyatu, Harus tiba-tiba ikut. harus ikut. Ya, kan? Meskipun tidak ada backing ilmiahnya, tetap harus ikut. Itu syaratnya. Dan parahnya, kita pada waktu itu disuruh bikin campaign seolah-olah Indonesia ini baik-baik saja gitu. Dan kalau juga yang terima brief itu tuh. Oh iya, ya, banyak tuh. kita tahu-tahu Salah aja. satunya Ya. Neo Historia. Kita juga Tapi ditawarin. menolak tuh waktu itu. Iya, karena kenapa? Karena memang tidak baik-baik saja ya kan. Ini kan tidak melewati proses ilmiah sebenarnya ya kan. Tidak melewati proses penalaran sebagai kita manusia. Menerima duit seperti itu berarti menghina pemikiran kita sebagai manusia juga. Kalau sampai aku menerima tawaran seperti itu, berarti saya bukan manusia yang berpikir lagi. Saya hanya manusia yang menerima duit dan langsung mengosongkan otak saya gitu ya kan. Saya berpikir kayak gitu. Makanya saya tolak. Kalau saya harapannya, kalau misalnya pun nanti ada sponsor yang masuk ke Neostoria, itu selalu saya tekankan. Oke. Jangan pernah ganggu visi misi Neostoria. Oke. Apa visi misi Neostoria? Visi Neostoria adalah menjadikan sejarah itu sebagai subjek yang dihormati oleh semua orang. Itu visi kami. Oke, berarti kan tadi kan apa ya, mempertahankan idealisme ya. Betul. Tapi kan sampai kapan gitu? Nih gue coba untuk Sampai kapan ya? jadi penanya. Iya, sampai kapan? Karena kemarin aja kalian udah ngemis di traktir. Iya, Ya. maksud gue ya kalian idealisme nih, tapi kan ya perut perlu diisi, Ya. perlu Karyawan rumah, perlu digaji. perlu bayar pajak 12%. Iya. Iya juga Nah, ya. itu sampai kapan gitu? Itu di Biasanya traktir apa? untung kemarin belum kena PPN. Iya. Ah, Kalau Iya, sampai saya kapan gitu? sih berharapnya dari operasional Neostoria itu bisa menghasilkan pemasukan yang cukup lah untuk membayar penulis, membayar operasional dan Oke. juga rekan-rekan yang lain gitu. Tapi rencana kedepannya itu adalah kita ingin supaya penerbitan buku ini semakin gencar dan masif. Dan juga bagaimana nanti kedepannya kita itu banyak membuat proyek-proyek kreatif gitu. Jadi bagaimana kita menghidupkan sejarah, bagaimana kita merayakan sejarah. Jadi sejarah itu dipandang sebagai sebuah festival yang menyenangkan gitu. Oke. Yang kita melihatnya kita belajar, kita selalu ingin belajar sejarah gitu sampai menariknya gitu. Dan itu yang ingin kami
buat ke depannya. Jadi bagaimana supaya bisa uang ada gitu ya. Uangnya ada, semuanya jalan gitu. Kita maunya itu nanti bertemulah dengan orang-orang yang tepat gitu, yang mau mensponsori, yang mau memberikan pendanaan tanpa mengganggu visi misi Neostoria. Kembali lagi empasisnya di tanpa mengganggu visi misi Neostoria, karena saya lihat kebanyakan tawaran duit yang masuk ke Neostoria selalu ingin mengganggu visi misi Neostoria. Itu yang kenapa sampai sekarang Neostoria itu tidak memiliki bohir manapun gitu. Karena banyak tawaran yang masuk sebenarnya, tapi selalu saja saya lihat ini kedepannya pasti mengganggu visi misi Neostoria gitu, karena selalu ada kepentingan yang tidak ilmiah gitu. Nah, Kalau dari Mas Gamal gimana Mas? gimana? Ya kalau untuk urusan eksternal seperti itu, urusan hubungan dengan entitas bisnis lain, nah, itu saya nggak ikut campur. Karena itu diurus oleh Daniel dan Filbert. Ya karena seperti dikasih tahu tadi, saya itu ya banyak inilah ngedit gitu kan, tulisan utama yang ada Nulis ya, teks Arabnya gitu kan, kalau nulis juga itu menukil atau menerjemahkan dari bahasa Arab, atau umpamanya ada mau bikin pernyataan yang formal, nah itu saya bantu buat teksnya dibuatin, sama nyediain tempat juga. Nah, ini saya gue baru lihat nih, lu udah lihat belum? Apa? Follower Neostoria di Instagram berapa? Belum cek terakhir berapa? 239.000. Alhamdulillah. Kalau di di dunia agensi itu udah termasuk makro influencer. Kalian nggak pernah kepikiran endorse kayak apa Ya, banyak nih kayak gini, banyak nih bisa. banyak tawaran endorse tapi pembesar alat sesuatu gitu. Pengecil perut ya kan, yang tidak terhadap BPOM. Kadang lihat juga, aduh ini kalau anak orang mati kita tanggung jawab juga sih. Nah, kayak emang Sama satu lagi, slot gacor 8, aduh. Yang ada, iya ada Dewa Zeusnya gitu ya kan. Itu kan kita membodohi juga ya kalau menerima endorse kayak gitu. lah santai aja, katanya bukannya ada menteri yang endorse gituan juga. Waduh. Udah aman di backing ya. Udah aman. Nanti paling kerja di Poipet. Iya, makannya di pecel lele. Iya, pecel lele Poipet. For your information teman-teman, ada banyak kantor jadi online nggak di sini, di Poipet Kamboja. Iya. Kok tahu? Baca. Iya, di Google Map ada. Makanya kita lihat sekarang di Kamboja maju banget ya, itu duit orang yang judol itu. Jadi kita pernah bikin meme sebenarnya ya kan, tapi di take down soalnya dikira mempromosikan judi, jadi lebih ke satir lah. Iya bener-bener. Manfaat bermain judol, memperkaya Kamboja, memperkaya Filipina, memperkaya tukang gali kubur. Soalnya habis pinjol ya kan, kena serangan jantung masuk kubur ya. Minimal bunuh diri lah. Itu ya di sosmed tuh ngomongin judol padahal edukasi gitu. Kena take down juga loh sama Instagram nih, nggak bisa ngomong. Waktu itu gue pernah ngomong itu pelatih Liverpool Arne Slot. Pelatih Liverpool Arne Slot gue sebut kena, nggak bisa. tapi emang understandable sih kenapa lu ngomongin Arne Slot di take down sama Instagram. Kenapa? Karena Arne Slot tuh bener-bener gacor cuy. Gacor Liverpool jago tuh. Oke, kita ke terakhir, sebelum ke terakhir. Ada dua nih. Yang pertama nih soal aktivitas politik kalian dulu deh sebelum kita ke ini. Ke info 4. Aktivitas politik kalian tuh kan dipercepat aja deh. Iya. Kayaknya kita harus yang ke terakhir nih. Iya. Aktivitas politik kalian tuh gimana sih? Kalian kan kemarin tuh sempet dibilang buzzer Anis lah, dibilang apa sih anak abah lah. Sebenarnya kalian tuh stance-nya di mana? Stance Neostoria. Iya. Kalau saya memandangnya spektrum politik itu adalah suatu roller coaster. Jadi Neostoria kalian tak bisa pinpoint Neostoria itu spektrum politiknya di mana. Karena kami itu berputar-putar seperti roller coaster dan mengacaukan semuanya. Nah, sekarang bagi orang kanan kita dibilang kiri, bagi orang kiri kita dibilang kanan juga ada. Bahwa ada yang bilang Neostoria itu kadrun, ada juga yang bilang Neostoria itu neoliberal. Gimana itu ceritanya ya kan? Bunga Kayak ini si Jinping kiri apa kanan? iya, tapi yang jelas satu, kalian musuh partai sosmed.
Tapi jangan direduksi seakan-akan stand politiknya itu jadi musuh pada sosmed doang dong. Oke, nah ini terakhir nih. Iya. Di di podcast ini selalu ada info 4 yang harus kalian bagikan ke teman-teman. Oke. Nah, info 4-nya adalah info-info yang sebenarnya gak nyampe info A1, cuman orang-orang kira-kira belum tahu nih apa nih. Soal Neo Historia kayak soal politik kayak soal apa yang pernah kalian alamin, coba. Oke. Oke. Ini dia. Apa ya? Karena di Neo Historia itu transparansi itu kalau kita junjung, keterbukaan. Jadi boleh dibilang Neo Historia itu dipertontonkan kepada publik tanpa ditutupi apapun gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya Sebelah sini, kamera. di sini ya. Ya. Kawan-kawan tahu gak kenapa sejarah itu harus dipelajari? Bahkan menjadi suatu hal yang kita pegang erat dalam kehidupan kita. Kenapa tuh? Sejarah itulah yang membuat kita itu dapat membuat keputusan yang lebih baik ke depannya. Makanya kenapa Neo Historia ini ada. Dan juga kenapa Neo Historia itu terlihat sangat politis. Padahal sebenarnya itu kami sedang melakukan tugas sebagai media sejarah. Karena bagaimana bisa belajar sejarah jika kita tidak mengidentifikasi kesalahan yang ada di dalam sejarah tersebut. Ibaratnya kita lihat orang jatuh di depan, tapi kita ikut jatuh ke depan bersamanya gitu. Oke. Kalau sampai kita belajar sejarah tapi tidak bisa mengambil hikmah di dalamnya, tidak usah lagi kita belajar sejarah. Justru dengan belajar sejarah, kita harus semakin aware, semakin sadar, semakin tahu apa yang terjadi di sekitar kita, supaya suatu saat kita bisa membuat masa depan kita semakin cerah, semakin menyenangkan, semakin berwarna bagi anak cucu kita. Jadi kenapa Neo Historia itu ada bukan sekedar meme yang lucu-lucu, tapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk kalian semua, untuk kita semua, untuk kawan-kawan semua, dan untuk dunia ini. Supaya kita bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik, di seluruh kita harus belajar sejarah. Oke. Terima kasih. Oke, itulah info 4 dari Neo Historia. Ya, kan? Tepuk tangan buat Neo Historia. Terima kasih juga teman-teman ya. yang Oke, sudah- sampai bertemu di episode Selanjutnya. Ya.